Shalom jemaat Tuhan, jumpa lagi dengan saya di program Rekat Renungan Singkat di channel YouTube Johan Kristianto. Dalam pemahaman umum, orang-orang yang dianggap paling dewasa secara rohani dan kudus adalah mereka yang mengisolasi diri dari orang lain dengan tinggal dalam tempat-tempat terpencil di atas gunung misalnya, sehingga tidak terinfeksi secara rohani dengan orang lain. Kegiatan yang mereka lakukan di tempat tersebut adalah mengejar pencapaian tingkat kerohanian tertentu yang dianggap sempurna atau dewasa secara individu. Tujuan pertumbuhan rohani kita, orang Kristen, sangat berbeda dengan pemahaman umum itu. Tujuan pertumbuhan kita mengarah ke keserupaan dengan Kristus. Karakter kita berkembang dan bertumbuh dewasa sampai mencapai keserupaan dengan karakter Kristus. Untuk bertumbuh dewasa rohani kita membutuhkan firman Tuhan yang menyediakan kebenaran yang kita butuhkan untuk tumbuh, sebuah standar Tuhan bagi kehidupan kita. Injil Yohanes 17 ayat yang ke-17 dalam doanya, kata Yesus, "Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran." Kita perlu mempelajari dan mengaplikasikan firman Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Karena beberapa masalah dalam hidup tidak akan pernah diubahkan hanya oleh pelajaran Alkitab dan doa saja. Seperti bagaimana kita bisa berenang kalau kita hanya membaca dan menghafal buku teori cara berenang tanpa kita mempraktekkannya di dalam air yang dalam. Jadi Tuhan memakai manusia atau orang lain untuk kita saling membutuhkan dan akhirnya kita bisa bertumbuh bersama. Kita tidak pernah dapat bertumbuh menyerupai Kristus dalam isolasi diri terhadap persekutuan dengan orang lain. Kita harus berada di tengah orang-orang lain dan berinteraksi dengan mereka. Kita membutuhkan orang lain yang menyediakan dukungan yang kita butuhkan untuk bertumbuh dewasa. Firman Tuhan juga menyatakannya demikian di kitab Amsal 27 ayatnya yang ke-17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Jadi kita perlu menjadi bagian dari suatu gereja dan komunitas. Mengapa? Karena kedewasaan rohani yang sebenarnya adalah tentang belajar mengasihi seperti Yesus. Dan kita tidak dapat mempraktekkan menjadi sama seperti Yesus tanpa kita mempunyai hubungan dengan orang lain, sesama kita. Misalnya, kita ingin belajar bertumbuh dalam hal mengasihi sesama kita. Maka Tuhan mengajar kita dengan cara menempatkan orang yang sulit dikasihi di sekitar kita. Karena untuk mengasihi orang yang mudah dikasihi dan orang itu mengasihi kita tidak membutuhkan karakter khusus. Atau Tuhan ingin mengembangkan damai sejahtera yang sesungguhnya dalam diri kita. Maka Tuhan tidak akan membuat semuanya berjalan seperti yang kita rencanakan. Tetapi Tuhan akan mengizinkan terjadinya masa-masa kekacauan dan kebingungan. Kita belajar damai sejahtera yang sejati dengan memilih untuk tetap percaya kepada Tuhan dalam situasi di mana kita dicobai untuk khawatir atau takut. Kita tidak dapat menyatakan diri kita sebagai orang yang baik jika kita belum pernah dicobai untuk menjadi jahat. Kita tidak dapat menyatakan diri kita orang yang setia jika kita tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk tidak setia. Kerendahan hati tumbuh ketika kita menolak untuk bersikap angkuh. Ketekunan berkembang setiap kali kita menolak pencobaan untuk menyerah. Jadi setiap kali kita mengalahkan suatu pencobaan dengan kita membuat pilihan yang tepat, maka kita akan menjadi semakin menyerupai Yesus. Amin. Selamat bertumbuh menjadi dewasa seperti Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.